Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amadda awliya'ahu biquwwatis sabri 'alad dharra wa ni'matis syukri 'alan na'ma. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidinal anbiya wa ala ashabihi thayyibina asfiya wa ala alihi al-bararatil atqiya. Faqad jaa fil hadits syarif was-sabru diya. Amma ba'du faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim. Faqad qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Wa ansyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita memperkuat keimanan kita dengan takwa, senantiasa berusaha mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Musibah demi musibah datang kepada bangsa kita, bangsa Indonesia. Gempa bumi, banjir, kebakaran, dan yang terakhir ini adalah pandemi COVID-19. Sebagai umat Islam, kita wajib meyakini bahwa semua musibah ini bukan karena kehendak atau murka alam semesta. Karena alam semesta adalah benda mati yang tidak memiliki kehendak dan keinginan sama sekali. Tetapi kita meyakini bahwa semua ini terjadi dengan kehendak dan takdir pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Artinya, apapun yang dikehendaki oleh Allah pada azal, maka pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah pada azal, maka pasti tidak terjadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagi kita yang seorang muslim, datangnya musibah dapat dimaknai dengan dua makna, ujian atau azab dari Allah Ta'ala. Pertama, musibah ini dapat dimaknai sebagai ujian dari Allah Ta'ala. Apabila kita mampu menahan hawa nafsu untuk bersabar dengan ridho terhadap kehendak dan takdir Allah tersebut, maka Allah akan meningkatkan derajat kita di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Artinya, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Berdasarkan hadis ini dapat dipahami bahwa apabila Allah mencintai seseorang, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Semakin tinggi derajat seseorang, maka semakin berat pula musibah yang ditimpakan kepada mereka. Sehingga dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Asyaddun nasi bala al-anbiya thumma al-amthalu wal-amthalu yubtala rajulu ala hasabi dinihi. Artinya, manusia yang paling berat bala atau musibahnya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang semisalnya, kemudian orang-orang yang semisalnya. Seseorang diuji berdasarkan tingkatan agamanya. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna uzmal jazai ma'a uzmil bala, wa inna Allah Ta'ala idha ahabba qawman batlahum, faman radiya falahu ridho, wa man sakhata falahu sukhta. Artinya, sesungguhnya besarnya balasan itu seimbang dengan besarnya bala, dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Allah pasti menguji mereka. Maka barang siapa ridho terhadap ujian itu, ia akan mendapat ridha Allah, dan barang siapa marah terhadapnya, maka ia akan mendapat murka Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berdasarkan beberapa hadis di atas, dapat dipahami bahwa musibah yang berarti ujian adalah musibah yang ditimpakan kepada umat Islam yang taat kepada Allah Ta'ala sebagai media untuk meningkatkan derajat mereka menurut Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua adalah musibah-musibah tersebut dapat dimaknai sebagai azab Allah yang dimajukan di dunia sebelum azab yang lebih pedih di akhirat. Karena meskipun secara umum azab atas dosa umat Muhammad akan ditimpakan di akhirat, namun ada beberapa dosa yang azabnya dimajukan di dunia. Dalam beberapa riwayat hadis dijelaskan bahwa sebagian dosa yang dilakukan oleh manusia dimajukan azabnya di dunia, seperti
dosa durhaka kepada orang tua, dosa memutuskan silaturahim, dan dosa diamnya umat Islam dari kemungkaran yang terjadi di masyarakat. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya bersabda, "Innan nasa idza ra'al munkara falam yughayyiruhu aw syaka ayyu'ammahumullahu biiqab." Sesungguhnya manusia apabila mereka melihat kemungkaran dan mereka tidak mengubahnya, maka dikhawatirkan Allah akan menimpakan azab kepada mereka secara merata. Makna hadis di atas adalah bahwa Allah mengancam manusia dengan azab yang merata apabila mereka meninggalkan an-nahyu anil munkar. Mereka melihat kemungkaran terjadi di masyarakat, tetapi mereka diam saja dan tidak mau berusaha untuk mencegahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemungkaran dan kemaksiatan sekarang ini telah merajalela di tengah-tengah masyarakat. Pergaulan bebas, muda-mudi menjadi tren. Perzinaan dianggap sebagai hal biasa. Minum-minuman keras dan konsumsi narkoba dianggap sebagai kebanggaan. Perjudian dilegalkan dengan berbagai modus dan nama. Pembunuhan terjadi di mana-mana. Praktek riba sudah menjadi kebiasaan. Pencurian dan korupsi dari mulai yang kelas teri sampai dengan yang ratusan miliar rupiah yang dilakukan oleh rakyat biasa sampai para pejabat yang terhormat pun dilakukan tanpa sedikit pun memiliki rasa malu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemungkaran yang paling besar dan paling berbahaya yang sedang menyebar saat ini adalah kemungkaran kekufuran, yaitu munculnya paham-paham yang menyimpang dari paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, paham yang diajarkan oleh Rasulullah dan sahabatnya. Hari ini banyak berkembang paham Khawarij yang mengkafirkan setiap umat Islam yang tidak berhukum dengan hukum Islam, meskipun hanya dalam satu permasalahan kecil. Paham ini mengakibatkan munculnya paham terorisme yang sangat meresahkan. Hari ini juga berkembang paham Qadariyah Mu'tazilah yang meyakini bahwa manusia menciptakan perbuatannya sendiri, bukan Allah yang menciptakannya. Hari ini juga berkembang paham Mujassimah atau Karomiyah yang meyakini bahwa Allah adalah jisim yang memiliki anggota badan dan bertempat di suatu tempat tertentu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun di sisi lain, sedikit sekali dari kita, umat Islam, yang merasa prihatin melihat fenomena-fenomena kemaksiatan dan paham-paham kufur tersebut, apalagi mau mengingkarinya. Umat Islam saat ini hanya banyak yang sibuk mengurus kepentingan dunianya, sebaliknya sangat tidak peka terhadap kondisi keagamaan umat. Bahkan sebahagian umat Islam ada yang berprinsip, yang penting saya dan keluarga saya selamat, orang lain itu biarkan urusan mereka sendiri. Prinsip seperti ini jelas tidak benar, karena di dalam Islam selain ada kewajiban menjaga diri sendiri dan keluarga, juga ada kewajiban dakwah dan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Ta'ala bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Shadaqallahul azim. Maknanya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagiaan dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Ayat ini tidak hanya dimaknai bahwa musibah-musibah yang menimpa kita itu disebabkan perbuatan-perbuatan manusia, berupa pengundulan hutan, pembuangan sampah sembarangan, penataan kota yang tidak tepat dan seterusnya, tetapi lebih dari itu adalah diakibatkan oleh perilaku kufur manusia dan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Dalam sebuah ayat Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabaka min hasanatin faminallahi wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsika. Artinya, kenikmatan yang menimpa kamu adalah dari Allah, dan musibah yang menimpa kamu adalah balasan dari perbuatan diri kamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan demikian, apabila kita ingin umat Islam ini terbebas dari segala macam bencana, maka marilah kita bersama-sama memperbaiki kehidupan agama masyarakat. Kita ingatkan kerabat, kita ingatkan teman, kita ingatkan tetangga, dan seluruh umat Islam dari bahaya-bahaya paham sesat
dan dari berbagai bentuk kemaksiatan. Apabila kita mau berusaha meninggalkan segala bentuk maksiat dan mau untuk mencegah kemungkaran yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat, maka insya Allah Allah akan mengangkat segala musibah yang menimpa kita. Faya ayuhan nas ittaqullah ta'ala wa dharul fawahisha ma zuharu minha wa ma batan wa hafizu 'ala at-ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ah wa'lamu anna Allaha amarakum bi amri bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi qudsihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna mukhraja sidqi waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Abdullah innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghiya ya'zikum la'allakum tazkurun. Fazkurullahal azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'mah yazidkum wad'uuhu yastajib lakum wa dzikrullahil akbar. Aqimus shalah.